Episode dimulai, Aparna mulai mengenang kembali berbagai kejadian aneh yang selama ini ia anggap sebagai kebetulan. Di mana barang milik seorang wanita yang sudah menikah yang berkali-kali ia temukan di tas Imli, serta berbagai peristiwa yang kini mulai masuk akal baginya. Amarah yang tertahan dalam hati Aparna akhirnya meledak. Dengan langkah cepat ia menghampiri Adi dan tanpa ragu menampar wajah Adi dengan keras. Malini berkata, "Bu, kenapa kau menampar Adi?" Anu mengatakan, "Malini, Aparna hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, sesuatu yang benar terjadi di rumah ini." Anu pun mengambil sebuah kotak perhiasan keluarga Tripati yang berada di dekatnya dan tanpa ragu melemparkannya ke lantai dengan berkata, "Sekarang berikan perhiasan ini kepada pelayan kalian." Deb dengan paksa menarik Anu pergi dari keluarga Tripati. Malini berkata, "Bu, tolong dengarkan mereka setidaknya sekali saja. Jangan membuat keputusan tanpa mengetahui seluruh cerita." Malini juga berjalan pergi setelah berbicara dengan Aparna. Aparna mengatakan, "Adi, bahkan saat ini Malini masih mendukungmu. Dan sejak awal aku selalu melihat sesuatu dalam matamu. Bukan hanya air mata, tetapi juga harapan. Hari ini aku telah mengetahui bahwa kau bukan hanya mengkhianati Malini, tetapi juga semua anggota keluarga juga." Adi yang merasa tersudut dan didesak dari segala arah, tiba-tiba mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia memecahkan meja kayu di hadapan keluarganya, dan kemudian menghidupi api di tengah ruangan. Dengan penuh keyakinan, Adi menggenggam tangan Imli dan menariknya ke tengah lingkaran api. Adi dan Imli pun mengelilingi api suci bersama untuk melakukan pernikahan mereka kembali di hadapan keluarga Tripati. Sementara keluarga Tripati tertegun melihat Adi dan Imli mengelilingi api suci bersama. Adi berkata, "Kalian semua telah berusaha menjauhkanku dari Imli, tetapi ia tidak pernah meninggalkanku. Cinta ini bukan sekedar perasaan, tetapi juga kebenaran dan keberanian terbesar dalam hidupku." Setelah menyelesaikan putaran api suci tersebut, Adi menatap keluarganya dan dengan penuh keyakinan mengatakan, "Aku adalah suami Imli dan sekarang kami ingin berkat dari kalian." Aparna berkata, "Adi, kami tidak akan memberikan berkat pada pelayan ini." Adi mengatakan, "Bu, Imli hanya menjadi pelayan karena keadaan. Kau harus menerima bahwa sekarang ia merupakan Imli Adikumar Tripati. Nama keluarga kita ada pada dirinya sekarang." Aparna berkata, "Adi, kau telah mengubah namanya, tetapi kau tidak akan mengubah siapa dirinya. Kau mungkin menerimanya sebagai istrimu, tetapi bagiku, ia tetap seorang pelayan." Aparna pun mengambil kendi berisi air dan menuangkannya ke dalam api dengan memadamkan api suci yang baru saja digunakan Adi dan Imli untuk peras mereka. Aparna mengatakan, "Adi, aku tidak mengakui pernikahan kalian. Aku telah membesarkanmu menjadi anak yang baik dan menjadi pria yang memiliki nilai moral. Tetapi ternyata aku salah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau akan mengkhianati istrimu hanya untuk seorang pelayan." Adi berkata, "Bu, aku tidak mengkhianati siapapun, dan hari ini aku mengungkapkan semuanya kepada kalian." Tauji mengatakan, "Adi, awalnya aku pikir Imli adalah gadis yang polos, tetapi ternyata aku salah. Dia bisa menjalin hubungan dengan pria yang sudah menikah, tidak akan pernah melakukan kebenaran." Adi berkata, "Kalian semua salah, karena aku dan Imli telah menikah sebelum aku menikahi Malini." Tiba-tiba Aparna dengan wajah marah menjatuhkan foto Adi dan Imli ke lantai. Aparna mengatakan, "Imli, aku tidak akan pernah menerima keberadaanmu di rumah ini." Imli pun berdiri kaku dengan mata berkaca-kaca mendengar kemarahan Aparna. Nisan mengatakan, "Aku tidak menyangka kalian akan marah seperti ini. Imli tidak melakukan kesalahan dalam masalah ini." Pankaj berkata, "Kalau ada yang tidak bersalah di sini, maka itu adalah Malini. Malini telah kehilangan segalanya di rumah ini.
Dan sekarang kalian malah membela Imli. Adi mengatakan, kalian harus tahu bahwa aku yang melakukan kesalahan dengan menikahi Malini. Seharusnya aku sejak dulu berbicara kebenaran ini kepada kalian dan Malini. Aparna berkata, Adi, jika benar kau dipaksa menikahi Imli oleh penduduk desa, tetapi mengapa kau tidak menelepon keluargamu dan kau malah merahasiakan semuanya dari kami? Adi mengatakan, Bu, aku tidak bisa mengatakannya saat itu. Aku tidak bisa mengungkapkan kebenaran bahwa aku dipaksa menikah. Tetapi sekarang aku tidak bisa terus diam. Jika kalian tidak bisa menghormati Imli, maka aku juga tidak akan tinggal diam melihatnya dihina. Taiji berkata, Adi, masyarakat pasti akan menghina kalian jika mereka tahu bahwa kau bersama pelayan. Adi mengatakan, Bi, aku tidak akan membiarkan siapapun memperlakukan Imli dengan buruk karena dia bukan pelayan. Tauji berkata, jika sesuatu harus disembunyikan, maka itu berarti ada yang salah. Kebenaran selalu berdiri tegak, sementara kebohongan akan selalu runtuh. Nisan mengatakan, Paman, apakah menurutmu Imli memiliki niat buruk ketika dia berusaha membuatmu berhenti merokok? Apakah selama ini dia melakukan semua kebaikannya untuk keluarga ini dengan maksud tersembunyi? Bukankah Imli yang selalu mendukung kita, membantu dalam berbagai keadaan, dan bahkan menyatukan aku dan Palapi dalam pernikahan? Apa kau benar-benar yakin Imli memiliki rencana jahat? Taiji berkata, Nisan, jangan sampai kau tertipu, karena semua yang dilakukannya hanya bagian dari akal busuknya untuk menjebak Adi. Tidak ada yang tulus dalam perbuatannya. Dengan mata yang menyorot tajam ke arah Imli, Taiji mengatakan, Imli, katakan padaku, sejak kapan kau mulai merancang semua ini? Apakah orang tuamu juga mendukung dalam permainan kotormu? Aparna berkata, Imli, aku masih ingat bagaimana kau diam-diam mengikuti semua ritual seorang istri. Kau dengan sengaja mengenakan sindur dan manggasutera, bahkan setelah Malini memperingatkanmu. Katakan padaku, apakah ini permintaan ibumu agar kau mendapatkan pria kota? Imli mengatakan, Bi, saat aku pergi dari rumah, ibuku terpukul karena kepergianku. Aku bertahan di sini bukan karena ambisi atau niat buruk, melainkan karena cinta dan perhatian yang kuterima dari kalian. Aku tidak pernah ingin menyakiti siapapun, termasuk Malini. Aparna berkata, Imli, kau mungkin pandai berbicara, tetapi tindakanmu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Sejak kau datang, rumah ini kehilangan kebahagiaannya. Kami telah melakukan kesalahan besar dengan memberikan cinta dan kasih sayang kepada seseorang yang ternyata seperti ular berbisa. Setelah Aparna berkata, demikian semua anggota keluarga meninggalkan Imli. Rupal dan Palapi mencoba menenangkan Imli dengan memintanya untuk tidak mendengarkan perkataan buruk anggota keluarga. Nisan pun menepuk bahu Adi dengan mengatakan, Adi, hidupmu memang berubah sejak Imli masuk ke dalamnya. Tetapi mungkin kau hanya butuh waktu untuk memperbaiki semuanya. Adi hanya menghela napas ketika mendengar perkataan Nisan. Di sisi lain, Kunal Cauhan datang untuk menemui Malini. Dengan gaya khasnya, Kunal berkata, Paman, apakah Malini ada di rumah? Deb mengatakan, kenapa kau mencari Malini? Dan untuk apa kau datang ke sini? Kunal berkata, Paman, aku datang untuk menjemput Malini dan kawin lari dengannya. Deb mengatakan, Kunal, jaga ucapanmu. Jangan berani-berani melewati batas. Kunal berkata, Paman, aku tahu bahwa kau tidak menyukai kehadiranku di sini. Bahkan jika aku berdiri dengan tangan terlipat dan berbicara dengan penuh hormat, aku yakin kau tetap akan menghinaku. Tetapi aku tidak datang untuk berdebat, karena aku di sini untuk bertemu Malini. Tiba-tiba Anu datang dengan meminta Kunal masuk ke kamar Malini. Deb mengatakan, Anu, kenapa kau memperbolehkan lelaki itu ke kamar Malini? Anu berkata, Deb, kau mungkin tidak tahu, tetapi ada sesuatu yang sedang terjadi antara Kunal dan Malini. Aku mungkin belum mengetahui semua detailnya. Tetapi satu hal yang pasti, aku akan memastikan bahwa Malini harus melupakan keluarga Tripati.
Di sisi lain, Malini melihat Kunal berjalan menghampirinya dan mengatakan, "Kunal, apa yang kau lakukan di sini?" Kunal berkata, "Malini, aku tidak masuk ke rumah ini dengan cara sembunyi-sembunyi atau memanjat jendela. Aku datang melalui pintu depan dengan izin penuh dari ibumu." Malini mengatakan, "Kunal, apa ibu benar-benar memintamu masuk?" Kunal berkata, "Malini, bahkan ibumu menyuruhku masuk ke kamarmu." Malini mengatakan, "Kunal, itu berarti ibuku pasti memiliki rencana tersembunyi. Ibuku tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan atau kepentingan pribadinya sendiri." Kunal berkata, "Malini, mungkin ibumu menginginkan agar kau segera berpisah dengan Adi. Tetapi yang lebih penting sekarang adalah apakah kau benar-benar siap menjalani hidupmu setelah perceraian ini?" Malini terdiam karena pertanyaan Kunal membuatnya bimbang dan sulit baginya untuk mengambil keputusan.